Racikan berita. Saya mau fokus kepada apa yang sedang diangkat topik ini, yaitu bahwa rakyat menuntut KPK agar bisa segera memproses dugaan KKN Gibran dan Kaisang. Nah, kalau kita lihat bahwa KKN ini jatuhnya Soeharto, yaitu adanya dugaan KKN yang sangat besar yang dikritisi oleh rakyat, yang kemudian keluarlah setelah Presiden Soeharto jatuh yang namanya TAP MPR nomor 11, yaitu tentang penyelenggaraan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang menjadi cikal bakal ditetapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Tipikor, dan juga Undang-Undang tentang KPK yang harus independen. Nah, di dalam TAP MPR nomor 4 itu, nomor 11 tahun 98, pasal 4-nya adalah upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga. Baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya. Maupun pihak swasta konglomerat, termasuk pada saat itu ditulis mantan Presiden Soeharto. Nah, ini mengenai keberadaan KPK ini adalah sangat penting bagi kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang. Kalau kita lihat, Korea Selatan begitu bisa maju, meskipun 5 presiden dari 7 presiden Korea Selatan itu ditangkap dan dihukum penjara. Korea Selatan bisa maju sampai detik ini karena supremasi hukum itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa dengan adanya TAP MPR, anti KKN, dan undang-undang lainnya, bahwa penegakan hukum ini harus dilakukan kepada semua pihak. Nah, sekarang kita kembali kepada dugaan Gibran dan Kaisang. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Marwan, yaitu bahwa awalnya adalah ada kasus pembakaran hutan. Februari 2015, PT Bumi Mekar Hijau terafiliasi dengan Sinarmas, anak perusahaan Sinarmas, sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, tersangka oleh Bareskrim sejak Februari. Kemudian karena tidak berjalan dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK ya, itu menuntut secara perdata dengan tuntutan 7,9 triliun. Ya, dibagi 2, kerugian negara dan kemudian untuk perbaikan lingkungan, 7,9 triliun. 30 Desember 2015, Pengadilan Negeri Palembang menyatakan tidak terbukti bersalah. 30 Desember 2015. Bagaimana tidak terbukti bersalah, tetapi bahwa korporasinya ditetapkan sebagai tersangka. Berarti kan sudah ada penyidikan dan sebagainya, sudah ada indikasi-indikasi atau bukti-bukti bahwa itu melanggar perusahaan tersebut. Tetapi dibebaskan. Kemudian KLHK menaik banding, dan di pengadilan tinggi pada Agustus 2016 dinyatakan bersalah. Jadi PT BMH, jadi Bumi Mekar Hijau, dinyatakan bersalah. Tetapi hanya didenda 78,5 miliar. Pada saat itu, Kementerian KLHK tadi itu menyatakan mengajukan kasasi. Tetapi sampai lewat, itu tidak dilakukan.
Nah, ada apa? Tadi itu pertanyaannya, ada apa gitu kan? Apakah ada yang tadi dikatakan trading in influence? Trading in influence itu tidak lain adalah KKN. Di dalam bahasa kita KKN gitu. Nah, itu pertama. Lalu kita lihat siapa pihak-pihak yang terafiliasi tadi. Pertama tentu saja Sinarmas. Siapa managing director pada saat 2015 tadi? Yaitu tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan Batubara, yaitu Gandhi Sulistianto. Dia adalah managing director sampai tahun 2021. Ketika itu dia berhenti dari managing director karena ditunjuk oleh pemerintah menjadi dubes Korea. Di mana di sini relasinya? Mantan bos dari kebakaran hutan, lalu kemudian dia tahun 2021 ditunjuk sebagai dubes Korea. Setelah dubes Koreanya selesai, awal tahun ini ditunjuk sebagai anggota One Team Press. Nah, di sini apakah ada trading in influence? Nah, di sini apakah ada KKN-nya? Sangat ada. Nah, ini. Jadi di situ, ya. Lalu kemudian itu Gandhi Sulistianto. Lalu kemudian ada anaknya. Anaknya berbisnis pada tahun 2019, berbisnis dengan anaknya Jokowi, Gibran dan Kaisang pada tahun 2015. Dia berbisnis, lalu di dalam salah satu perusahaan itu bahwa presiden direkturnya atau direktur utamanya itu adalah putra dari Gandhi Sulistianto, yaitu yang namanya Anthony Pradiptya. Ya. Nah, itu adalah direktur utama. Direkturnya, salah satu direktur dari perusahaan itu adalah Kaisang. Komisaris utama dari perusahaan itu adalah Gibran. Komisaris lainnya yaitu anak mantu dari Gandhi Sulistianto. Namanya anak mantunya adalah Wesley Harjono. Ini mereka tergabung di dalam PT Masa Depan, Wadah Masa Depan. Yang kedua adalah ada aliran-aliran dana tadi yang dianggap penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Gibran dan Kaisang atau dikelola bersama. Nah, di sini apakah ada trading in influence? Apakah ada KKN? Tadi sudah disebutkan bahwa trading in influence itu adalah bahwa kita sudah meratifikasi perjanjian mengenai anti korupsi itu dari United Nations Convention untuk anti korupsi. Kita sudah meratifikasi. Kalau kita sudah meratifikasi undang-undang karena diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006. Nomornya saya lupa. Undang-Undang Nomor kalau nggak salah 6 tahun 2006 mengenai pengesahan dari Undang-Undang United Nations tadi. Jadi sebetulnya kita ada undang-undang pengesahan itu sebetulnya diterapkan, bisa diterapkan. Nah, di sana disebutkan bahwa pasal 18-nya di dalam perjanjian itu janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau seorang lain, jadi bisa seorang lain, bukan hanya misalkan pejabat publiknya Pak Presiden, bisa kepada seorang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara. Pihak untuk kepentingan penghasut yang tadi, yang anti KKN tadi, perbuatan itu atau untuk orang lain. Jadi di sini ada celah bahwa
Trading in influence itu adalah tidak lain adalah KKN dari orang-orang yang mempunyai pengaruh. Lalu apa yang dikatakan oleh Kaisang? Kaisang sewaktu mengadakan podcast dengan Deddy Corbuzier, yaitu salah satu dia mengatakan begini, ya itu anak presiden namanya privilege, yaitu namanya privilege. Lengkapnya gini, ya itu namanya privilege kan. Saya mengakui itu kok. Saya mau pembelaan bagaimana pun pasti itu ada privilege kan. Namanya kita berbisnis, kita maksimalkan asalkan tanggung jawab. Jadi di sini Kaisang sudah mengakui bahwa di situ ada privilege. Ya, apakah privilege itu yang dimaksud dengan trading in influence? Ya kan, kalau dia mendapatkan manfaat, pasti di situ adalah trading in influence. Nah, sekarang kita kembali kepada KPK. KPK mengatakan mana alat buktinya? Yang dimaksud dengan alat bukti apa? Pertama adalah saya berpendapat alat bukti itu adalah transaksi apakah ada pemberian uang atau tidak. Yaitu penyertaan saham, penyertaan modal yang diberikan oleh venture kapitalis dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada jejak banyak sekali bahwa di situ Kaisang dan Gibran membuka bisnis baru dengan aliran-aliran dana dari pihak-pihak yang diduga tadi terafiliasi. Itu satu. Alat buktinya tidak satu, yaitu ada dia penyertaan modal saham ke PTA, ke PTB, ke PTC, dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya tinggal ditanyakan motifnya apa. Jadi sebetulnya alat bukti itu sudah ada. Tinggal ditanyakan motifnya apa. Apakah ini motifnya mendapatkan manfaat? Apa hubungannya kompetensi misalkan dari Gandhi Sulistianto tadi, bos Sinarmas terhadap kedudukan duta besar. Apa kompetensinya sehingga dia bisa diberikan kedudukan sebagai duta besar? Apakah itu politik atau apa gitu? Nah, kalau dari partai politik biasanya yaitu ada beberapa kedudukan itu. Tetapi ini dari swasta tidak ada apa-apa, managing director dari suatu perusahaan konglomerat tiba-tiba lalu diminta sebagai duta besar. Jadi ini sangat luar biasa tidak normalnya gitu. Nah, jadi kalau kita melihat begitu, jadi KPK selanjutnya adalah harus menyelidiki apakah laporan masyarakat ini berguna atau tidak berguna. Laporan masyarakat selalu berguna. Bahwa pada saat ini KPK tidak bisa melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau saya lihat, masyarakat ini tidak minta bahwa KPK menjadikan tersangka. Masyarakat meminta bahwa proses ini berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana keadilan hukum itu harus berjalan kepada semua pihak. Nah, ini tugas KPK. Jadi kalau dibilang KPK bahwa ini belum ada alat bukti, bahwa Gibran dan Kaisang bukan pejabat publik, yang dipermasalahkan bukan Gibran dan Kaisang sebagai pejabat publiknya, tetapi sebagai trading influence atau sebagai KKM-nya. Ini yang harus ditegaskan. Nah, disitulah bahwa KPK seharusnya kalau mau alat bukti lebih lanjut, KPK pernah memanggil Ubedillah Badrun dan Ubedillah Badrun memberikan data-data tambahan. Nah, untuk itu KPK seharusnya memanggil semua pihak yang terkait, yaitu pihak yang pemberi dana, lalu juga Kaisang dan Gibran, apa motifnya bahwa mereka menanamkan dananya di sana. Nah, semua pihak harus diperiksa sehingga di situ KPK baru bisa menentukan apa motif dari pemberian dana tersebut. Apakah ada unsur KKN, apakah ada unsur trading in influence. Nah, silakan KPK setelah memeriksa itu bisa membuka kepada publik bagaimana kedudukan status hukum itu. Kalau tidak, kasihan Kaisang dan Gibran sekarang sudah menjadi persepsi di masyarakat bahwa di sini terjadi KKN.
Jadi sudah ada judgement dari masyarakat bahwa Gibran dan Kaisang melakukan KKN dengan kedudukan ayahnya sebagai presiden. Nah, ini tidak fair kepada Kaisang dan Gibran. Semoga KPK bisa meluruskan ini semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Antoni. Jadi jelas yang saya tangkap apa sulitnya bagi KPK bila ingin meninjau laporan dari Dr. Ubaidillah yang sudah setahun itu dan memproses itu. Tetapi memang melihat dari kedatangan para pegawai kemarin ke sana itu tidak mau menanggapi, jadi memang tidak mau bermaksud atau belum ada perintah untuk menindaklanjuti itu. Jadi saya kira masukan-masukan tadi dari tiga narasumber tadi sangat luar biasa, dan tentu kita nanti mengharapkan apa itu jalan keluar dari Pak Amin, apa yang harus dilakukan sudah terhadap penguasa yang global kayak gini nih. Nah mungkin masih ada Maijen Dedi di ujung sana bisa mau menambahkan sesuatu. Beliau adalah staf Panglima TNI. Ya, sebelumnya. Ya, mantan. Silakan Pak Maijen Dedi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petisi 100 itu maksud tujuannya agar DPR, MPR berfungsi untuk melengsarkan Jokowi yang sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya, aparat hukum, aparat keamanan, termasuk KPK berfungsi sesuai dengan undang-undang. Pertanyaannya, kenapa DPR, MPR, KPK tidak berfungsi? Saya menduga NKRI ini sedang dijajah oleh Pusang. Jadi saya ulangi, kenapa DPR, MPR, KPK, aparat hukum, aparat keamanan tidak berfungsi? Saya menduga NKRI ini sedang dijajah oleh Musang. Musang. Apa Pak? Musang, Pak? Musang ya. Musang. Musang edan. Musang. Ya. Tukang makan ayam itu loh Musangnya. Nah, pertanyaan berikutnya, mana fakta datanya bahwa kita sedang dijajah Musang? Banyak sekali fakta datanya. Satu, misalnya, keluar keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023, Inpres nomor 2 tahun 2022. Itu PKI sebagai korban. Iya. Nah, itu salah satu indikasinya. PKI katanya korban. Jadi yang terbukti bersalahnya berarti di situ ABRI dan rakyat, khususnya umat Islam. Fakta berikutnya, kedaulatan tidak di tangan rakyat lagi. Sekarang fakta bahwa kedaulatan ada di tangan oligarki yang terpapar Musang. Berikutnya, di bidang ekonomi. Itu. Saya dengar menurut para pakar, 80% rupiah itu milik mereka. Berikutnya, faktanya. Tenaga kerja dari Musang
ini mengalir deras, terutama zaman COVID sampai dengan sekarang. Kira-kira itu udah mungkin saya dengar dari para pakar itu udah 50 jutaan tenaga kerja dari Musang. Dan kasus-kasus senjata dan munisi yang mereka kuasai tidak pernah dimunculkan lagi untuk diadili. Seperti yang di Jakarta, yang di Bandung. Gitu. Indikasi berikutnya, kita diadu domba. Umat Islam difitnah. Islamfobia berjalan terus. Padahal di PBB sudah diputuskan. Sudah anti Islamfobia. Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak pro pengusaha yang terpapar musang. Pak, kalau disebutin mah dan lain-lain begitu sampai peristiwa kilometer 50 melakukan pembunuhan-pembunuhan. Saya prediksi berikutnya, kalau sudah dikuasai secara politik, secara ekonomi, secara militer, saya menduga Bumi Putra itu akan diselesaikan. Begitu, seperti di negara-negara yang sudah dikuasai oleh musang. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh kita, oleh TNI, oleh umat Islam? Kita sudah berusaha untuk menurunkan Jokowi secara konstitusional, secara hukum, tidak berhasil. Karena DPR, MPR tidak berfungsi. Untuk menyelesaikan KKN, KPK tidak berfungsi. Saya pikir selanjutnya perlu ada upaya untuk memisahkan antara musang dengan aparat hukum, aparat KPK dengan presiden, itu perlu dipisahkan. Sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap pemerintahan kita. Kalau itu tidak bisa dikerjakan lagi, kita serahkan pada rakyat. Harus diapakan DPR, MPR yang tidak berfungsi lagi sesuai dengan undang-undang. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi beliau ini Pak Amin salah satu penandatangan petisi 100 yang memang sudah tahu sekali bagaimana pelanggaran-pelanggaran sehingga dia tidak fokus berbicara kepada masalah sekedar KPK tadi, tapi ini pokoknya sudah nggak beres, pokoknya harus dimasukkan gitu. Pertama concern tadi sekali masalah meminta maaf kepada PKI itu. Jadi sebelum kita kembalikan kepada untuk yang bertanya, kami mohon Pak Amin dulu untuk memberikan rekomendasi atau ya. Jadi begini, saya tadi mendengarkan dengan konsentrasi yang disampaikan Pak Prof. Denny Indrayana, dan juga kemudian saya mendengarkan tadi Pak Jenderal Deddy S. Budiman itu. Nah, kita ini sepertinya sekarang ini kita seolah-olah dari orang yang melihat kita ini, ya, tokoh-tokoh itu kok dihinggapi halusinasi ya, gitu loh, ya. Seolah-olah kita ini masih negara hukum itu loh, ya. Seolah hukum itu masih berlaku, masih berjalan gitu. Padahal ini kan jelas lawless country, sudah nggak ada hukum gitu. Coba tadi misalnya apa tidak melukai rakyat dan TNI terutama ya, ketika yang dulu membunuh para jenderal
yang bunuh para kiai dan lain-lain ya. Kemudian dia anggap sebagai korban HAM ya. Penyelesaiannya itu adalah non judicial solution ya. Ya jadi mau gue dong gitu. Ngapain dukung di sini enggak? Kita juga saya kira begitu ya. Kita menghadapi Jokowi ini kita juga non judicial solution. Yaitu supaya Musang tidak geragas lagi ya. Itu kita perlu ya people power memang ya. Cuma people power kita ini people power yang terukur, yang tertib, yang non violent. Dasarnya ada di konstitusi kita begitu jelas gitu. Nah, jadi kalau kita biarkan, memang ini tahun-tahun 1-2 tahun ini kalau sudah selesai, mereka menang, ya, kekhawatiran Pak Jenderal Dedi tadi memang kita rasakan semuanya gitu. Ya. Jadi apa? Sebenarnya seperti KPK begitu angkuh menolak kita sekedar untuk berwacana tukar pikiran. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita terus saja ya. Masalah Kejaksaan Agung akan jadi target kita juga gitu. Yang jelas kita ini tidak boleh ada rasa takut ya. Kalau orang yang bergentayangan ya, yang sangat zalim, yang betul-betul anti HAM, yang betul-betul anti rakyat, yang sudah menunduk, menyembah-nyembah oligark itu beraninya minta ampun, masa kita takut ya. Jadi tidak ada lagi kata takut ya, kita harus jadi apa kata pengamat itu, ketakutan yang paling kita takuti adalah kalau rakyat sudah takut ya, itu nanti gawat itu ya. Jadi kalau saya sampai nanti kita bicarakan lagi, mungkin lebih terbatas lagi ya. Tapi ini pembicaraan kita ini saya kira direkam oleh tetangga saya. Tetangga saya itu ada perwira tinggi apa dari Polri yang apapun kita bisik-bisik akan direkam. Jadi Pak Polri, maaf ya Pak, ini kita tidak makar ini ya. Tolong dilaporkan secara jujur ya. Tidak ada masalah Pak Polri ya. I love you ya. Nah jadi terakhir lah. Jadi mungkin kita akan mendengar yang lain lagi. Cukup pameran dan lain-lain. Tapi saya kira ya itu enough is enough ya. Ini tidak ada apa? Tidak ada sadarnya, tidak ada apa nuraninya menurut saya, tidak ada lagi apa keberpihakan kepada rakyat kita, bangsa kita ya. Di mana sebagian besar yang di bawah itu memang megap-megap apa kehidupannya itu ya. Kata Pak Rizal Ramli itu di bawah sudah nggak ada uang ya, hanya uang ditarik ke atas ya untuk membayar utang sama untuk bangun IKN Nusantara yang juga nggak jelas untungannya itu dan lain-lain. Nah jadi konklusi sementara ini ya saya bisa keliru, tapi nanti akan kita bicarakan bersama supaya jatuhnya ke titik tengah. Titik tengah itu insya Allah itu yang paling bagus gitu. Jadi saya kira andai kata Jokowi mau bersumpah ya tidak akan cawe-cawe dan menyelesaikan apa tugasnya sebaik-baiknya, tidak gentayangan kesana kemari ya, itu mungkin kita jadi lebih aman ya. Tapi kalau dia itu disetir oleh musang itu, istilahnya Pak Didi tadi, memang ini berbahaya sekali gitu. Makanya saya sudah membuat video pendek ya. China is hijacking Indonesia. China itu sedang membajak kita. Sudah dan akhirnya akan berhasil. Pintunya siapa? Pintunya juga Pak Jokowi, siapa lagi ya. Jadi saya kira tadi yang diingatkan oleh Pak Antoni Budiawan ini, Pak Antoni Budiawan maaf, itu yang beringkuk ke penjara itu bukan hanya di Korea saja ya, tapi di Afrika Selatan yang kemarin Jokowi dan Luhut dan Menteri Luar Negeri pada ke sana ya, itu namanya Jacob Zuma ya, presiden yang jadi apa kacungnya
apa Gulpa Brothers dari India itu ya, karena menjual murah segala macam apa pertambangan di Afrika Selatan itu ya. Kemudian begitu ganti presiden ya, dia meringkuk di penjara juga. Jadi sekarang di balik jeruji besi. Nah, kita ingin melihat Indonesia ini masa presiden kok tidak terjangkau oleh apa? Oleh hukum ya. Saya kira vaksin mikor dulu meluncur nggak berlaku lagi ya. Saya kira kalau kapan-kapan Pak Jokowi ternyata setelah lengser presiden yang baru bisa membongkar semuanya, ternyata kok memang apa buka pintu gerbang korupsi yang minta ampun ini ya apa boleh buat, mungkin ya dengan rasa kasihan dan simpati dan empati mungkin Pak Jokowi ya harus menyusul teman-temannya yang kita katakan tadi itu. Saya kira hanya itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, ini Saudara, masuk penjara. paling tidak Saksi. apa yang telah kita dengarkan dari para tokoh ini tadi, ini adalah merupakan informasi dan edukasi kepada masyarakat kita semua, karena ini semua tanggung jawab kita. Yang akan menjadi kehancuran itu adalah kita semua. Dalam keadaan seperti ini pun karena tidak ada reaksi dari masyarakat yang berarti, sampai-sampai seolah-olah Bapak Presiden ini mau membangun sesuatu keterlanjutan hukuman ini, apa misalnya dengan menjadikan Gibran jadi wakil presiden, misalnya kita diam, kemudian ada yang mengatakan 1 tahun 2 tahun nanti sang presiden yang sudah mundur dia akan jadi presiden. Saya seperti membangun dinasti ini dan kita masih tetap diam. Jadi saya kira ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kami mohon ada closing statement-nya nanti dari Pak Denny kalau masih ada, dan Pak Prof Antoni, dan tentu Pak Marwan silakan menyampaikan dulu rekomendasi apa yang Pak Denny masih ada. Ya, terima kasih Om Lim. Jadi tadi saya memang mengusulkan agar lembaga-lembaga penegak hukum, terutama yang kita sudah datangi itu KPK, lalu Kejaksaan Agung, insya Allah nanti kita juga akan segera ke sana, lalu Polri, itu kita minta untuk mengusut dugaan KKN anaknya Presiden Jokowi. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita menuntut? Karena memang kita ingin agar penyelenggara negara ini sesuai dengan aturan main yang diatur dalam konstitusi. Kemudian juga petisi 100 sudah meminta supaya MPR atau DPR memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi untuk nanti menyampaikan hasil pansusnya mungkin di DPR ke MK, MK lalu menyerahkan hasilnya ke MPR. Nah, itu juga sama, kita bicara tentang aturan main. Kasus Gibran juga sama, kita datang ke sana untuk supaya negara ini diselenggarakan sesuai dengan aturan main. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka wajar saja kalau kita mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan kepada rezim oligarkis ini. Saya kira itu mungkin yang sangat penting untuk dicatat oleh siapapun, termasuk tadi Pak Amin bilang, kalau ada tetangga sebelah itu yang bergerak di sektor intelijen, ya supaya dicatat bahwa kami ini juga menyelenggarakan ini sesuai dengan konstitusi, aturan main. Jangan pula nanti kami segera ditangkap, tapi bukan berarti kami takut untuk ditangkap, gitu ya. Supaya juga ini dicatat. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita harus mengingatkan ya bahwa ternyata pengusaha oligarki ini melakukan investasi bukan hanya di sektor bisnis, tapi investasinya juga dilakukan di partai-partai misalnya, di penguasa. Mereka investasi salah satunya itu dengan menyuap. Ya, menyuap apakah itu anak-anak pejabat termasuk Gibran dan Kaisang yang kita duga itu terlibat KKN, tapi juga kemungkinan besar menyuap partai-partai. Untuk apa? Untuk menghasilkan partai dan eksekutif
atau pemerintahan Jokowi itu menghasilkan kebijakan dan peraturan termasuk undang-undang yang menguntungkan para pengusaha oligarkis itu. Ya, memang. Ini catatan penting kita bahwa ini terjadi sangat masif ya di pemerintahan Jokowi dan pemerintahan oligarkis ini. Kalau dulu mungkin tidak ada pengusaha atau yang berasal dari pengusaha menjadi duta besar sampai ini terjadi ya. Terjadi di pemerintahan Jokowi ini seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Antoni Budiawan. Jadi ini juga perlu kita ingatkan. Jadi rakyat tadi di poin pertama yang saya sebutkan itu supaya paham siapa yang memang harus bertanggung jawab terhadap situasi negara yang seperti ini yang semakin dikuasai oleh oligarki dan salah satunya adalah pengusaha oligarkis yang melakukan suap terhadap penyelenggara negara termasuk diduga kuat ke partai-partai. Nah, poin ketiga, saya kira poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangat reformasi yang lahir di 97-98, di mana di sana juga kita mencatat banyak tokoh, salah satunya itu Pak Amin, sebetulnya juga termasuk itu Ibu Megawati yang menghasilkan partai, salah satunya partai reformis ya, kalau kita ingin katakan itu adalah PDIP. Jadi mari ya bersama rakyat ini, partai-partai oposisi dan juga PDIP bergabung bersama rakyat untuk bagaimana memakzulkan Presiden Jokowi, bagaimana mengajak rakyat supaya proses pemakzulan tersebut bisa terlaksana. Jadi mari partai-partai reformis ya, terutama itu kalau yang lahir setelah setelah reformasi itu ada PKS, ada Demokrat, ada PDIP, dan belakangan juga ada partai-partai baru yang baru disetujui oleh KPU termasuk Partai Umat misalnya. Mari kita sama-sama bergabung bersama rakyat untuk kembali mengingat dan menjalankan semangat reformasi bahwa KKN di bumi pertiwi Indonesia ini harus dihentikan. Salah satunya itu mari kita melakukan perlawanan secara terbuka, ya, people power seperti yang sudah disebutkan Pak Amin, mulai dari minggu-minggu ini sampai beberapa bulan ke depan supaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi itu akhirnya bisa terwujud, dan kita harap agar DPR segera mulai melakukan proses pemakzulan sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar, dan salah satunya itu seandainya kita harapkan itu bisa terlaksana itu adalah bagaimana sikap dari partai-partai reformis, salah satunya itu adalah PDIP. Ibu Mega, bagaimana? Apakah Anda rela ya KKN di rezim Jokowi ini lebih buruk kondisinya saat ini dibanding sebelumnya, dan Anda waktu itu Ibu Mega terlibat untuk bagaimana rezim itu turun, padahal KKN-nya itu mungkin tidak separah sekarang. Kalau Anda tidak melakukan bagaimana ini tuntutan rakyat, maka kita bisa mengatakan Anda hipokrit kalau membiarkan rezim Jokowi ini terus berkuasa, dan ini adalah rezim oligarkis yang KKN-nya justru lebih parah dibanding sebelumnya. Saya kira itu, Om. Ya, makasih. Baik, mungkin langsung Prof. Daniel, kita ini masih ada di... Ya, baik, terima kasih. Dibuka lagi. Ngomong, Prof. Denny dibuka lagi dia. Halo, Ilham, suaranya Prof. Ya. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Saya ada 3 poin ya. Pertama, apa yang disampaikan Pak Amin Rais bahwa kita sebenarnya lawless country, sayangnya benar gitu. Jadi ini diskusi dan debat saya dengan guru saya, Profesor Jimli Asidiki. Kemarin sebelumnya lewat telepon, dan kebetulan dia juga datang ke Melbourne untuk menerima gelar Profesor Kehormatan dari Melbourne Law School. Diskusinya adalah memang kalau kasusnya terkait dengan advokasi saya mendorong sistem pemilu tetap proporsional terbuka di MK melalui
informasi-informasi yang saya share di akun sosial media. Prof. Jimli mengatakan mestinya tidak dilakukan karena mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, independence of the judiciary, terutama di Mahkamah Konstitusi. Saya katakan kepada beliau dengan segala hormat, karena beliau guru saya, Prof, ini kondisinya bukan lagi kondisi yang normal. MK itu tidak bergerak di ruang hampa. Tentu tidak mudah untuk dibuktikan, tapi ada intervensi-intervensi kekuasaan dan keuangan yang mempengaruhi MK. Dan karena itu untuk membalance itu harus ada juga kalau kekuasaan masuk mempengaruhi putusan-putusan MK, maka publik juga mesti masuk dengan melakukan juga upaya-upaya public control, public advocacy, yang mestinya tidak dianggap sebagai intervensi, tapi adalah upaya menjaga kehormatan dan kewibawaan MK. Masa tidak boleh kita mengirim satu pesan lewat tweet dan kemudian justru dianggap melecehkan Mahkamah Konstitusi. Justru kita sedang sebagai publik menjaga kehormatan MK. Jadi memang sayangnya kondisi kita sekarang, penegakan-penegakan hukum kita baik di bidang yudikatif, di Mahkamah Agung terjerat dengan kasus mafia hukum. Sebelumnya sudah ada Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, sekarang Hasbi, semua memang terjerat kasus-kasus korupsi. Tetapi juga tidak hanya di yudikatif, proses hukum di legislatif pun juga problematik dan koruptif. Karena itu di tengah sistem yang lawless ini, kita mungkin masih mengirimkan pesan datang ke KPK, kita masih mengirimkan pesan mendorong MPR, DPR untuk memulai proses impeachment, tapi juga kita di satu sisi itu adalah bentuk optimisme, di sisi lain memang kita mesti realistis bahwa aliran darah oligarki yang koruptif yang menyetir kekuasaan ini sudah masuk ke urat-urat nadi mahkamah, urat-urat nadi DPR, urat-urat nadi sistem-sistem dan lembaga-lembaga negara kita yang lain, sehingga memang yang kedua, karena kita berangkat dari situasi hukum yang sudah tidak normal itu, kudeta konstitusionalnya memang adalah pemilu 2020. Ini adalah kudeta konstitusional rakyat, adalah sistem demokrasi di mana kita punya peluang untuk memberikan suara kita dengan sebaik-baiknya, memberikan mandat kita kepada anggota-anggota legislatif dan eksekutif termasuk presiden. Persoalannya adalah kita tidak bisa membiarkan pemilihan umum itu kemudian dicawe-cawe dan kemudian dikontrol dengan perilaku-perilaku yang unfair dan unfree, tidak jujur dan tidak adil, tidak bebas. Nah, ini yang sekarang sudah mulai kasat mata terlihat. Karena itu memang meskipun kudeta konstitusional melalui pemilu itu memang sebaiknya kita laksanakan, tetapi tidak hanya pemilu saja yang perlu dilaksanakan, tetap menjamin kejujuran dan keadilan dalam pemilu itu yang sekarang justru paling terancam. Dan saya sudah katakan tadi bagaimana ada parameter, indikator, Mahkamah Konstitusi misalnya sudah dicoba dikuasai komposisi hakimnya, sehingga kemudian putusan-putusannya termasuk nanti terkait dengan sengketa hasil pilpres sudah bisa diatur bahkan dari sekarang. Nah, ini yang menyebabkan kita kemudian bergerak kepada opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga tidak lain dan tidak bukan ya gerakan perlawanan rakyat yang justru menyelamatkan tanah air. Ini memang ekstra konstitusional, ini memang ekstra parlementer, tetapi bukan berarti ini adalah kudeta. Bukan berarti ini adalah sesuatu makar. Bukan berarti ini bertentangan dengan aturan hukum. Karena yang namanya kekuasaan yang sudah keluar dari jalur konstitusi ya harus diluruskan, dan yang bisa meluruskan kalau memang lembaga-lembaga negara tidak bisa lagi diharapkan ya rakyat sendiri. Karena itu sebelum kemudian kita melakukan langkah-langkah ini, kita memang harus melakukan konsolidasi lagi dan lagi dan lagi. Bapak-bapak yang di sana sudah ini ada yang share sesuatu ya di Zoom ya. Bapak-bapak memang sudah melakukan itu, dan ini adalah kelompok yang menurut saya paling
berada di depan dalam perjuangan ini. Pak Amin Rais dan kawan-kawan, terima kasih Pak sudah mewakili kegelisahan dan kerisauan kami. Meskipun kalau dilihat dari pemberitaan katanya yang mendukung Presiden Jokowi itu approval rate-nya sekitar 80%. Ini pun menurut saya harus kita dobrak karena anggaplah itu benar, yang terjadi adalah keberhasilan pencitraan semu melalui buzzer dan lain-lain, dan itu tentu saja harus kita lawan karena pencitraan model masuk gorong-gorong dan sejenisnya ini mungkin efektif melalui berbagai survei yang barangkali juga sudah dikondisikan, itu mungkin efektif untuk menarik menaikkan rating. Tetapi fakta di lapangan harus kita tunjukkan dan tonjolkan, sekaligus kita berikan pendidikan kepada masyarakat bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah yang ada di pemberitaan sosial media dan survei-survei itu, tetapi realitas bagaimana konstitusi ditabrak, bagaimana korupsi dibiarkan, bagaimana oligarki ditumbuh suburkan. Dan karena itu memang perlawanan harus dilakukan. Tidak mudah, tapi perjuangan memang membutuhkan konsistensi, keistiqomahan, dan juga keberanian. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Prof. Denny. Saya kira mungkin lebih bagus segera kembali ke Indonesia, ikut berjuang bersama, nggak usah menunggu menang. Ini lebih seru Prof. Denny. Ini Mbak, terus dari luar juga efektif. Jadi dari dalam kita ditolong Mas Denny, tembak terus ya. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Ya. Baik. Kalau misalkan Pak Antoni. Jadi pendapat masyarakat bahwa Kaisang dan Gibran ini tengah melakukan KKN itu sudah berada di mana-mana. Itu adalah judgment. Kenapa? Bahwa indikasinya adalah kenapa penanaman modal kepada Kaisang dan Gibran tidak dilakukan sebelum Jokowi menjadi presiden. Kenapa dilakukan setelah Jokowi menjadi presiden? Nah, ini menjadi pertanyaan dan menjadi suatu indikasi bahwa di sini ada trading in influence. Jadi orang tidak percaya, pendapat masyarakat tidak percaya bahwa di sini benar-benar murni pendekatannya bisnis terhadap orang yang terafiliasi tadi dengan dia punya kekuasaan, dengan ya konglomerat dan sebagainya yang mempunyai kedudukan untuk memberlakukan hal-hal seperti itu, yang mempunyai modal lah. Nah, ini yang membuat KPK harus menindaklanjuti itu, karena sekali lagi tidak adil bagi Kaisang dan Gibran yang sudah mendapatkan judgment dari masyarakat. Terus yang kedua adalah bahwa akumulasi yang pembiaran dari hukum yang bisa dimainkan seenaknya sesuai dengan kepentingan penguasa. Ini membuat amarah rakyat menjadi terakumulasi. Amarah rakyat hanya bisa menjadi reda kalau hukum ini ditegakkan seadil-adilnya. Ini sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka amarah rakyat akan menjadi reda dan tidak ada lagi yang berpikiran tadi ekstra parlementer dan sebagainya ya. Itu tidak ada lagi gitu. Jadi artinya KPK dan sebetulnya penegak hukum yang lain ini adalah mempunyai suatu kekuatan inti yang untuk menghindari negara ini dari kehancuran. Nah, semoga itu yang didengar oleh KPK dan
penegak hukum lainnya. Terima kasih. Ya, Bisa. baik. Terima kasih Pak Aroni. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau membacakan beberapa, ini sudah banyak dari masukan dari luar. Dari Irma Yulita mengatakan, semangat Bapak-Bapak, doa kami menyertai perjuangan Bapak-Bapak. Kemudian ada dari Eko Risanto, Cina sudah menjajah kita di tambang nikel, Maluku, dan Sulawesi. Kemudian ada, ini ada untuk Pak Amin ini. Tapi kenapa Pak Amin akan mendukung PS jika Anies dijegal? Padahal di belakang PS itu ada Jokowi. Baik. Ya, so. Kemudian, segera konsolidasi menuju people power. Sudah memenuhi syarat memakzulkan Jokowi. Allahu Akbar. Semoga Allah ridha dengan perjuangan Bapak-Bapak semua. Ini dari Profesor Herman Susanto. Kemudian terakhir dari Bapak Rusdi, maaf, Indonesia harus kuat dan bersatu, rakyat berdaulat. Jadi dari Fajri. Saya kira itu mungkin masukan. Mungkin Pak Amin mau komentar? Ada terakhir tambahan dari Ya, setengah menit saja. Jadi begini, kan saya ditanya wartawan sambil doorstep itu loh ya. Memang saya diberitahu anak saya, Tasnim, Pak, kalau diterekam oleh jurnalis di doorstep, Pak, kadang-kadang kita lebih baik no comment saja, Pak, lebih enak. Karena kalau nggak siap kadang-kadang, karena pernah gini, Pak Amin, andai kata Pak Anies Baswedan nggak dapat tiket karena dijaili oleh kekuasaan, Pak Amin milih mana? Ya saya bilang bukan ganjar saya sebut ya, tentu kalau saya tetap milih Prabowo kalau nggak ada Anies gitu. Nah, tapi kemudian ini dipotong Pak Amin dukung PS, saya kira itu juga. Saya kira ini yang menyampaikan ini sudah dijawab langsung ya dari Pak Amin. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Fikri Barenu dari Al-Qidiyah ya, karena nampaknya menjadi caleg juga. Kita doakan semoga Pak Salah. Baik, Pak Amara mau nambah? Sudah cukup. Baik, terima kasih saudara sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan ini, apa yang menjadi webinar ini, dari Pak Marno sudah menyampaikan kemungkinan kita minggu depan akan ke Kejaksaan Agung. Kita tunggu apa respon dari Bapak-Bapak sekalian. Semoga perjuangan kita sampai dan semoga Allah tetap melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita